Shalom. Hai Dreamers. Hai Teens. Hai. Oke, puji Tuhan hari ini kita berkumpul, tapi nggak di gereja. Iya, karena kita di gereja aja, kalian di rumah aja. Ya. Oke teman-teman, semoga gimana kabarnya? Semoga sehat ya, tetap jaga kesehatan, minum vitamin, pakai masker kalau perlu, pakai hand sanitizer kalau habis megang sesuatu benda. Nah, puji Tuhan kita hari ini bisa berkumpul meskipun kita berbeda ruangan. Mungkin kalian sedang tiduran atau mungkin kalian sedang duduk di rumah Anda. Tapi kita di gereja pada hari ini mau menyapa kalian. Kami ingin melayani kalian dengan ibadah pemuda dan remaja. Bukan begitu, Mari? Benar banget. Gimana teman-teman? Udah 1 minggu musibah ini boleh terjadi. Pada mager di rumah pasti kan? Apa work from home? Work from home, study from home, and anything from home. Anything from home. Nah, teman-teman pada ngapain nih kira-kira selama seminggu ini? Mungkin kalau yang gue tahu kalian pasti yang masih kuliah, yang sekolah malah lebih ngeluh ya, betul gitu? Benar banget, kita harus belajar online. Belum lagi jaringan yang lemot, belum ada nggak kesiapan dari universitasnya. Kalau itu sih yang aku alamin. Kalau teman-teman gimana? Coba boleh komen di bawah. Iya. Udah kayak YouTubers ya. Oke. Teman-teman, kita di sini mau menghimbau nih teman-teman. Kalau misalnya emang gak ada kepentingan kemana-mana, gak usah kemana-mana. Tetap aja di rumah kita mari sukseskan program pemerintah. Buat gitu Mon? Bener banget. Dan teman-teman yang merasa kalau teman-teman punya imunitas yang kuat dan teman-teman merasa sehat, makanya udahlah menyepelekan peraturan pemerintah. Udahlah gue mau keluar aja, terserah gue mau nge-mall, mau apa. Tapi sebenarnya itu salah loh, iya nggak sih ya? Iya betul banget. Apa yang dikatakan Moin betul banget. Karena apa salah? Meskipun kalian sehat, meskipun kalian merasa oke, gue nggak bakal terkena virus corona. Tapi teman-teman tahu gak? Ketika teman-teman membawa virus itu ke keluarga kita yang umurnya 50 tahun ke atas, angka kematian akan lebih tinggi. Dan dia sangat rentan sekali terkena virus yang ini. Jadi teman-teman, please jangan egois. Jangan tentang kalian, gue masih muda, badan gue sehat, jadi gue nggak perlu kemana-mana. Toh kalau yang mati gue ini, men. Emang kalau lu terjangkit dan lu bawa ke keluarga, bukan hanya kalian yang meninggal, tapi satu keluarga kalian yang meninggal. Oke? Jadi kalau kalian kan kayak gitu. Nah, kalau kalian sayang sama keluarga kalian sayang sama sahabat kalian, jangan kemana-mana dulu kalau emang gak penting banget. Gitu ya, Mon? Betul banget. Oke, kita hari ini kita bakal melayani bareng, kita bakal memuji Tuhan, kita bakal mendengarkan firman Tuhan. So teman-teman, jangan di skip video ini. Gue yakin ini akan menjadi kekuatan buat kalian. Semoga video ini bisa menjadi berkat buat teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di penyembah. Oke, kita mau mulai ibadah ini. Nanti masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Walaupun jarak menghadang kita Tuhan, tapi kami percaya gak ada yang bisa menghalangi kita dalam memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kami mau menyembah bareng, sebentar kami mau memuji Engkau. Kiranya Engkau hadir, Roh Kudus hadir, hadirat-Mu hadir Tuhan di tempat ini. Dan buat teman-teman kami yang melihat, menyaksikan, dan menontonnya, agar hadirat-Mu juga Bapa nyata sama di dalam setiap hati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah tanda kami mengasihi Engkau. Kami masih mau terus walaupun ada ujian demi ujian yang boleh kami lewati, tapi kami masih mau Tuhan menyembah, memuji-Mu dalam keadaan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya, amin.
Kaum muda yang kekasih, pada sore hari ini kita mau belajar tentang bagaimana sebagai orang Kristen kita harus berjaga-jaga. Matius 26 ayat 41 bunyinya begini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Di Taman Getsemani, Yesus mengajak ada 2 kelompok murid. Murid yang pertama 8 orang ada di bagian depan. Murid yang kedua adalah kelompok 3 orang ada bagian tengah. Tetapi kita melihat orang yang ketiga ini adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Namun Yesus bilang kepada 3 orang ini, berjaga-jagalah dan berdoalah dengan aku, karena hatiku ini seperti mau mati rasanya. Pemuda yang kekasih, jika kita mendengar orang yang kita cintai berkata dia begitu memiliki beban, pasti kita akan berkata, aku akan bersama dengan engkau. Tetapi bagaimana dengan 3 murid ini? Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, tinggallah berjaga-jaga. Hari ini kita menjelang Paskah. Bagaimana virus COVID-19 melanda Indonesia. Bukan saja Indonesia, tapi seluruh dunia. Seorang Kristen berada pada situasi yang mencekam, seolah-olah mau mati rasanya. Kita memperhatikan bagaimana hari-hari ini kita berkata kita mengasihi Tuhan, tetapi kenapa kita begitu takut? Murid-murid ini begitu takut. Yesus merasa seperti takut, tapi murid-muridnya gak peduli. Hari-hari ini dengan COVID-19 ini, seharusnya kita makin menyadari perlunya berdoa dan berjaga. Arti berdoa dalam bahasa aslinya adalah desis, yang artinya kebutuhan, keinginan yang harus dipenuhi. Yesus berkata berdoa, artinya berdoa adalah satu kebutuhan, dan berjaga-jaga. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang menjadi isi hati Tuhan, mengerti hati Tuhan. Yang Tuhan mau adalah berdoa dan berjaga. Hari ini bagaimana kaum muda dengan COVID-19 ini? Adakah kita berdoa untuk bangsa kita? Adakah kita berjaga di dalam iman? Virus yang tidak kelihatan bisa membunuh banyak orang, tetapi kita tidak sadar bahwa kalau kita mengasihi Tuhan hari ini, kita perlu siapkan diri menghadap Tuhan. Dalam keadaan yang krisis seperti ini, Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-16 dengan jelas menuliskan kepada kita bagaimanakah Rasul Paulus, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. COVID-19 bisa membunuh begitu banyak, ribuan orang meninggal. Tetapi bagaimana kita berjaga-jaga? Kita berjaga-jaga terhadap virus, tetapi kita tidak berjaga-jaga terhadap kedatangan Tuhan. Perbuatan kita adalah perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Orang yang berdoa dan berjaga-jaga adalah satu hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita mengasihi Allah pada masa krisis ini, rasa khawatir, rasa cemas, perlu kita bertanya kepada diri kita. Apakah saya sungguh percaya dengan janji Tuhan? Apakah saya adalah orang yang berdoa, sehingga melalui doa yang merupakan komunikasi saya dengan Allah, saya membuktikan bahwa saya tidak khawatir. Kaum muda yang kekasih, kita sudah ditebus oleh darah Yesus, dan oleh karena itu kita perlu berdoa seperti yang Tuhan mau. Tuhan mau kita berdoa berjaga. Memang daging ini takut, penuh kekhawatiran. Ingat, daging ini pasti lemah, daging ini punya keterbatasan, tetapi roh ini harus terus bersemangat. Kaum muda yang kekasih, hari ini kerinduan saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini adalah, mari kaum muda, jangan engkau dikhawatirkan oleh masalah, tetapi mari terus berdoa, berjaga. Gunakan waktu yang ada mencari Tuhan, bukan waktu yang ada untuk kita lengah. Oh, mumpung tidak ada ibadah, saya bisa macam-macam. Tidak, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kita jangan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Pesan saya menjelang Paskah ini, berdoa dan berjaga-jagalah, karena waktu Tuhan tidak lama lagi. Mari kita bersatu dalam doa.
Pada saat ini Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan. Ajar kami untuk berdoa dan berjaga-jaga, karena kami tidak tahu waktunya kapan. Ajar kami Tuhan, tidak dikalahkan oleh virus, oleh bakteri, tetapi kami menang atas segala sesuatunya. Ingatkan, kalau kami mengasihi Tuhan, realnya bukti nyatanya adalah ketika kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Tanamkan di dalam hati kaum muda, ajar mereka berdoa, berjaga, komunikasi dengan Allah, dan berjaga di dalam perbuatan hidup mereka, supaya ketika Tuhan memanggil kami, Tuhan mendapati kami tetap setia. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati.